Hai hai hai, selamat datang di channel Arnil Stories. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Novel romantis, Seatap Tanpa Cinta, karya Rizky. Hamis dan Hagi akhirnya kembali mengobrol bersama sang kiai pimpinan pondok pesantren. Sebetulnya tanpa diketahui Hagi, kedatangan Hamis ke sana bukan hanya untuk menjenguk Ajhar, melainkan juga untuk salah satu hal penting lainnya. Lama mengobrol dan berbasa-basi, akhirnya terdengar suara sang kiai memanggil istrinya. "Umi." Sang istri yang cantik rupawan segera berhambur ke ruang tamu. "Panggilkan Helena," ditanya. Sang istri tak banyak bertanya, ia bergegas menuju kobong sang putri. "Helena." Lembut suara itu memanggil Helena, si santri putri yang terkenal cantik dan ramah. Istri sang kiai memanggilnya tepat di depan pintu kobong Helena dan Kamelia. Kamelia yang tengah tertidur siang di dekat Helena bangkit untuk membuka pintu. "Iya Umi," sahut Kamelia sembari membetulkan jilbab bergonya yang menyong-menyong. "Helena mana Mel?" "Helena ada, tapi lagi sakit. Tadi habis tertabak mobil Umi." "Astagfirullah, gimana? Kok bisa?" Segera istri sang kiai itu menerobos masuk untuk melihat Helena. Tampak Helena sedang tidur lelap di atas kasur busanya, lututnya masih diperban. "Di pasar, Mi. Tadi saat belanja untuk keperluan dapur rumah." "Lukanya serius ya, Mel?" "Iya, Umi. Dijahit 2 jahitan." "Astagfirullah, mana habis sekarang memanggil Helena pula?" ucapnya bimbang. "Dibangunkan saja, Umi." Tidak usah, kasihan." Sang istri kiai lalu kembali dengan perasaan hampa. Terpaksa ia mengabarkan keadaan Helena yang tengah terbaring tak berdaya sebab baru tertabrak mobil pada suaminya. Sang kiai bergeming sebentar, seperti sedang berpikir mencari solusi. "Panggilkan saja Kamelia, temannya," ditanya lagi. Sang istri segera mengangguk kemudian kembali pergi ke kobong sang putri. "Mel, sekarang pakai baju dan jilbab yang pantas ya. Abi menunggu Amel di rumah," ditanya pada Kamelia yang baru saja akan memejamkan matanya lagi. Meski matanya berat, tapi Kamelia segera menuruti perintah sang istri kiai. Ia mengganti rok dan baju panjangnya dengan gamis berwarna hitam. Tak lupa ia juga mengganti jilbab putihnya dengan jilbab coklat kesukaannya. Walau merasa bingung sebab tumben sang kiai memanggilnya, Amelia tetap melanjutkan langkahnya menyusuri halaman luas yang terbentang di depan gedung kobong sang putri. Tak butuh waktu lama, Amelia segera sampai di rumah kiai. Sang istri kiai segera menuntun Kamelia menghadap suaminya. Kamelia menundukkan pandangannya saat ia tahu di ruang tamu ternyata juga sedang ada 2 orang pria yang tengah duduk membelakanginya. Entah mengapa jantungnya tiba-tiba berdetak sangat hebat kala itu. "Kemari Mel," ujar sang kiai. Kamelia segera duduk di dekat sang kiai bersama istrinya. Hamis dan Hagi sedikit terperanjat saat melihat gadis yang tadi mereka temui di jalan ternyata adalah seorang santri putri di pondok pesantren itu. "Nah Amel, perkenalkan, ini Pak Hamis dan ini putranya Hagi." Amelia mengangkat wajahnya. Seulas senyuman tipis hampir ia lemparkan pada 2 orang di hadapannya. Akan tetapi saat ia mengamati dengan baik, senyum itu kembali memudar. Ia masih ingat dengan jelas wajah orang yang menabrak temannya itu. Terutama pria parubaya yang tadi berbaik hati mengantar Helena berobat ke puskes. Mereka sekarang ada di hadapannya, duduk bersimpu seperti di depan sang kiai. "Sebetulnya ada apa?"
Mereka ini siapa? Dan mau apa? Kenapa ada di sini? Dan kenapa aku dipanggil ke sini? Apa jangan-jangan mereka mau mengadu pada Abi soal sikapku tadi di dalam mobil mereka? Tiba-tiba pertanyaan saling berhamburan dalam hati Kamelia. Ia mulai merasa cemas dan tegang. Jari jemarinya diremas hebat-hebat untuk meredakan jantungnya yang juga tiba-tiba berdetak kencang. Sementara Hagi, yang juga tak mengerti akan maksud dan kedatangan sang papa membawanya ke sebuah pondok pesantren, hanya bisa diam dengan wajah datar. Sebetulnya jika hanya untuk menjenguk sang kakak, Hamis tidak perlu sampai mengajaknya juga. Tapi terpaksa Hagi menuruti keinginan papahnya kali ini. "Nak Hagi, ini Kamelia." Hagi terhenyak sedikit saat namanya disebut oleh sang kiai. Ia kemudian melihat ke arah gadis yang tadi sempat dituduhnya sebagai penipu dan tukang sandiwara itu. Bagi Hagi, malas sekali sebetulnya ia melihat gadis pesantrenan seperti gadis yang kini ada di depannya itu. Penampilannya norak, udik, kampungan, dan gak ada modis-modisnya sedikit pun. Bikin sakit mata dan jenuh saja saat melihatnya. Entah mengapa dari sekian banyak tempat yang bisa didatangi, Ajhar kakaknya justru harus kabur ke pesantren. Kenapa tidak ke luar negeri atau ke hotel saja? Lebih enak, pikirnya. Kamelia ini gadis yang baik. Ia sudah menjadi santri di sini sejak 4 tahun yang lalu. Dia juga rajin, pintar masak dan cepat menguasai pelajarannya, sahut istri sang kiai. Hagi mengernyitkan keningnya. Merasa ia tak butuh informasi apapun soal gadis Nora itu. Tapi mengapa istri sang kiai harus bicara panjang lebar soal gadis yang kini ada di hadapannya itu?